Deskripsi masalah kode OBD2 teknis, silinder 1 fuel trim pada batas maks, apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) dan biasanya berlaku untuk semua kendaraan OBD2 bensin, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Land Rover, Mazda, Jaguar, Ford, Mini, Nissan, GM, Dell, meskipun generik, langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model, dan konfigurasi powertrain. Kode P029A yang disimpan berarti bahwa modul kontrol powertrain (PCM) telah mendeteksi kondisi yang sangat ramping dalam silinder mesin tertentu. Dalam hal ini adalah silinder tanda pagar 1, PCM menggunakan sistem trim bahan bakar untuk menambah atau mengurangi pengiriman bahan bakar sesuai kebutuhan. Sinyal input dari sensor oksigen memberi PCM data yang diperlukan untuk menyesuaikan trim bahan bakar. PCM menggunakan variasi modulasi lebar pulsa injektor bahan bakar untuk mempengaruhi perubahan rasio udara, bahan bakar. Trim bahan bakar jangka pendek dihitung secara konstan oleh PCM. Ini berfluktuasi dengan cepat dan merupakan salah satu faktor kunci dalam menghitung trim bahan bakar jangka panjang. Setiap kendaraan memiliki parameter persentase trim bahan bakar minimum dan maksimum yang diprogram ke dalam PCM. Parameter untuk trim bahan bakar jangka pendek jauh lebih luas daripada spesifikasi parameter untuk trim bahan bakar jangka panjang. Variasi kecil pada trim bahan bakar, biasanya diukur dalam persentase positif atau negatif, adalah normal dan tidak akan menyebabkan kode P029A disimpan. Parameter trim bahan bakar maksimum, positif atau negatif, biasanya dalam kisaran 25%. Setelah ambang batas maksimum ini terlampaui, kode jenis ini akan disimpan. Ketika mesin berfungsi pada efisiensi optimal dan ada sedikit kebutuhan untuk menambah atau mengurangi jumlah bahan bakar yang dikirim ke setiap silinder, trim bahan bakar harus mencerminkan antara 0 dan 10%. Ketika kondisi lean exhaust terdeteksi oleh PCM, bahan bakar harus ditingkatkan dan trim bahan bakar akan mencerminkan persentase positif. Jika knalpot terlalu kaya, mesin membutuhkan lebih sedikit bahan bakar dan trim bahan bakar harus mencerminkan persentase negatif. Lihat juga, semua yang ingin Anda ketahui tentang trim bahan bakar, kendaraan OBD2 perlu membuat pola untuk strategi trim bahan bakar jangka panjang dan ini akan membutuhkan banyak siklus pengapian. Grafik list bahan bakar seperti yang ditunjukkan oleh alat pindai OBD2, apa keparahan DTC ini? P029A harus diklasifikasikan sebagai parah karena kondisi bahan bakar yang ramping dapat menyebabkan kerusakan mesin katastrofik. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode gangguan P029A dapat meliputi, performa mesin berkurang, startup engine tertunda, kehadiran kode buang lean yang tersimpan. Kode misfire juga dapat disimpan. Apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab untuk kode trim bahan bakar P029A ini mungkin termasuk, injektor bahan bakar yang cacat, bocor pompa bahan bakar yang buruk, kebocoran vakum engine, termasuk kegagalan katup EGR, sensor oksigen yang salah, aliran udara massal, MAF, atau manifold air pressure, MAP, kegagalan sensor. Apa beberapa pemecahan masalah P029A langkah? Jika ada kode terkait MAF atau MAP, diagnosa dan perbaiki kode tersebut. Sebelum mencoba mendiagnosis kode P029A ini, saya akan memulai diagnosa saya dengan inspeksi umum pada area intake manifold engine. Fokus saya adalah kebocoran vakum. Pertama, saya akan mendengarkan suara desis kebocoran vakum. Saya akan memeriksa semua selang dan garis plastik untuk tanda-tanda retak atau runtuh. Jalur PCV adalah sumber umum kebocoran vakum. Juga, periksa tepi asupan untuk tanda-tanda kegagalan packing. Kedua, saya akan memeriksa injektor bahan bakar yang dimaksud, silinder tanda pagar 1, untuk tanda-tanda kebocoran bahan bakar. Jika injektor basah dengan bahan bakar, curiga itu gagal. Jika tidak ada masalah mekanis yang ditemukan di ruang engine, ada beberapa alat yang diperlukan untuk melanjutkan diagnosis Anda. Pemindai diagnostik A-volt, ohmmeter digital, DVOM, pengukur tekanan bahan bakar dengan adaptor sumber informasi kendaraan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, saya akan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan. Saya akan mengambil semua kode yang disimpan dan membekukan data bingkai, kemudian menuliskan semuanya untuk digunakan nanti. Sekarang, saya akan menghapus kode dan menguji drive kendaraan untuk melihat apakah ada yang diatur ulang. Akses aliran data pemindai dan amati operasi sensor oksigen untuk melihat apakah kondisi gas buang benar-benar ada. Saya suka mempersempit aliran data untuk hanya memasukkan data yang terkait. Ini menghasilkan waktu respons data yang lebih cepat dan pembacaan yang lebih akurat. Jika terdapat kondisi lean exhaust yang sebenarnya, langkah 1, gunakan pengukur tekanan bahan bakar untuk menguji tekanan bahan bakar dan bandingkan dengan spesifikasi pabrikan. Jika tekanan bahan bakar sesuai spesifikasi, lanjutkan ke langkah 2.
Jika tekanan bahan bakar di bawah spesifikasi minimum, gunakan DVOM untuk menguji relay pompa bahan bakar dan tegangan pompa bahan bakar. Jika pompa bahan bakar disuplai dengan level tegangan yang dapat diterima, biasanya tegangan baterai, lepaskan filter bahan bakar dan lihat apakah pompa tersebut tersumbat oleh puing-puing. Jika filter tersumbat, itu harus diganti. Jika filter tidak tersumbat, mencurigai kegagalan pompa bahan bakar. Langkah 2. Akses konektor injektor untuk injektor yang dimaksud dan gunakan DVOM atau lampu noid jika tersedia untuk menguji tegangan injektor dan pulsa pentanahan. Yang terakhir dari PCM, jika tidak ada tegangan yang ditemukan di konektor injektor, lanjutkan ke langkah 3. Jika ada tegangan dan pulsa ground, sambungkan kembali injektor dan gunakan stetoskop atau perangkat pendengaran lainnya dan dengarkan saat mesin menyala. Suara klik yang dapat didengar harus diulang secara berkala. Jika suara tidak ada atau jika berselang, curiga bahwa injektor untuk silinder yang dimaksud telah gagal atau tersumbat. Setiap kondisi akan menjamin penggantian injektor. Langkah 3. Sebagian besar sistem injeksi bahan bakar modern menyediakan pasokan tegangan baterai konstan untuk setiap injektor bahan bakar. Dengan PCM memasok pulsa ground pada saat yang tepat untuk menyelesaikan rangkaian dan menghasilkan semprotan bahan bakar ke silinder. Gunakan DVOM untuk menguji sekring sistem dan relay untuk tegangan baterai. Ganti sekring dan atau relay sesuai kebutuhan. Sistem uji sekring dengan sirkuit di bawah beban. Saya telah ditipu oleh sekring yang rusak yang tampak bagus ketika sirkuit tidak dimuat kunci on, engine off, kemudian gagal dengan sirkuit dimuat kunci on, engine berjalan. Jika semua sistem sekring dan relay baik dan tidak ada tegangan, gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk melacak sirkuit. Kemungkinannya adalah ia akan membawa Anda ke saklar pengapian atau modul injeksi bahan bakar. Jika ada, lakukan perbaikan sirkuit sesuai kebutuhan. Catatan, berhati-hatilah saat menguji, mengganti komponen sistem bahan bakar tekanan tinggi.